Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga pada maghrib ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan kajian maghrib atau qarib yang setiap malamnya kita adakan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan syafaatnya terdapatkan di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat AW Sumut Channel rahimakumullah. Adapun tema kita pada maghrib ini yaitu hukum merayakan tahun baru. Tahun baru merupakan momen yang cukup mendapat perhatian dari kalangan muda. Ramai pemuda yang merayakan tahun baru sebagai tindakan modern. Katanya kalau mereka tidak melaksanakan tahun baru, nggak gaul. Maka mereka berbondong-bondong datang ke tanah lapang, ke alun-alun, ke tempat yang luas untuk sama-sama meramaikan tahun baru. Namun bila ditelaah, merayakan tahun baru adalah perkara yang tidak ada dalam agama Islam. Meniup trompet saat malam pergantian tahun dari tahun 2020 ke 2021 bukan tradisi muslim. Sebagaimana diketahui bahwasanya jika kita orang yang mengaku Islam, maka tahun baru kita adalah tahun baru Hijriyah, bukan Masehi. Namun yang terjadi sebagian besar muslim malah menyemarakan tahun baru Masehi daripada tahun baru Hijriyah. Seperti meniup-niup trompet adalah tradisi Yahudi pada perjanjian lama. Mereka meniup trompet yang terbuat dari tanduk kerbau untuk menyambut tahun baru. Maka jangan kita kasih kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk meniup trompet. Apalagi sekarang ini pandemi COVID-19. Kita khawatir trompet yang kita beli, yang kita beri kepada cucu kita, anak kita khawatir terjangkit virus corona. Maka dari itu kita harus lebih waspada karena pemerintah juga menghimbau kepada kita agar tidak berkerumun dan selalu memakai masker. Kemudian menyalakan kembang api. Menyalakan kembang api atau mercon ini merupakan tradisi orang Majusi. Kemudian membunyikan lonceng ini merupakan kebiasaan dari tradisi kaum Nasrani. 3 kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Majusi, Nasrani ini dibentuk dalam satu bingkai, yaitu tahun baru. Maka Islam dikepung oleh 3 golongan. Maka dari itu kita harus waspada
terhadap hal-hal seperti ini. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bolehkah kita mengadakan acara pengajian di malam tahun baru agar anak-anak remaja kita ini bisa terhindar dari merayakan tahun baru? Boleh-boleh saja, selagi ada yang mengawasi. Kadangkala kita buat kegiatan malah disebut orang sebagai kegiatan tandingan. Nah, seolah-olah kita nggak punya hari lain selain malam tahun baru. Namun sebagian ulama juga melaksanakan kegiatan muhasabah di masjid, mengadakan iktikaf, silakan saja. Selagi itu positif dan itu merupakan kegiatan yang memberikan ilmu kepada remaja-remaja muslim. Anak muda yang tidak mau datang ke masjid, tidak mau dia iktikaf di masjid, lebih baik tidur. Kalau misalnya Ustadz, saya nggak bisa tidur cepat, nah, boleh coba malam minum obat tidur 1 biji, kemudian tidur. Insya Allah tidur. Ini merupakan bentuk-bentuk yang dilakukan oleh kita sebagai muslim agar senantiasa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita khawatir dengan datangnya kita berkumpul di tanah lapang, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, kemudian tidak ada jarak, apalagi ini masih pandemi COVID-19, kita khawatir penyebaran COVID semakin meluas dan anak-anak kita akan terserang virus corona. Maka dari itu, saya berharap kepada kita semua untuk senantiasa menjaga anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar tidak mencontoh kegiatan-kegiatan yang kadangkala kita anggap itu sepele. Bahkan ada mengadakan kegiatan di rumah seperti membuat lemang, membuat kue pada malam tahun baru. Ini kalau bisa tidak usah diadakan, karena seolah-olah kita ikut-ikutan dalam kegiatan tersebut. Kemudian kalau kita perhatikan, sekarang ini sudah banyak anak-anak muda pegang HP. Mereka bisa membuka YouTube, lihat pengajian di dalam YouTube tersebut tanpa meski keluar rumah. Kalaupun istilahnya mau niatnya sholat tahajud malam, maka percepat tidur supaya di 3 malam kita bisa bangun untuk sholat tahajud, kemudian berzikir, muhasabah diri, introspeksi diri, itu lebih baik. Sebab dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak islami, maka kita tergolong orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat rendah. Maka kami berharap kepada kita para remaja muslim untuk senantiasa menahan diri untuk tidak keluar pada malam tahun baru, karena itu bukanlah ajaran Islam. Pergantian tahun baru dari tahun 2020 menjadi 2021 ini kita hanya menghitung hari. Maka mulai sekarang kita persiapkan anak-anak kita, orang-orang terdekat kita beri pengarahan, kita himbau kepada mereka bahwasannya kegiatan perayaan tahun baru itu adalah bukan ajaran Islam. Kemudian bagaimana hukum merayakan tahun baru? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, turut merayakan tahun baru sama saja dengan meniru
kebiasaan orang-orang kafir. Karena tradisi merayakan tahun baru ini muncul dan lahir serta berkembang di kalangan mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk meniru kebiasaan-kebiasaan orang fasik, termasuk orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Yang artinya, barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an mengatakan, siapa yang tinggal di negeri kafir lalu ikut merayakan perayaan Nairuz dan Mi'raj, yaitu dua hari raya orang Majusi, dan meniru kebiasaan mereka hingga mereka mati, maka dia menjadi orang yang rugi pada hari kiamat kelak. Yang kedua, mengikuti hari raya mereka termasuk bentuk loyalitas dan menampakkan rasa cinta kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai kekasih dan menampakkan cinta kasih kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka rahasia, karena rasa kasih saya. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Mumtahanan ayat pertama. Kemudian yang ketiga, hari raya merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan, bukan semata perkara dunia dan hiburan. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, penduduk tersebut merayakan dua hari raya, yaitu Nairuz dan Mi'raj. Beliau pernah bersabda di hadapan penduduk Madinah. Beliau bersabda, saya mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain dan hiburan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan dua hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan Nairuz dan Mi'raj yang dirayakan penduduk Madinah isinya hanya bermain-main dan makan-makan. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan orang-orang Majusi yang menjadi sumber asli dari dua perayaan tersebut. Namun mengingat dua hari raya tersebut adalah perayaan orang-orang kafir, Nabi Muhammad SAW melarangnya. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa taala berikan dua hari raya kepada kita umat Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk itu turut bergembira dengan perayaan orang kafir, meskipun hanya bermain-main tanpa mengikuti ritual keagamaannya, termasuk perbuatan yang masuk turut mensukseskan acara mereka. Yang keempat,
Di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat ke-63 sampai dengan 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji-muji sifat ibadur Rahman, hamba Allah yang terbaik. Di antara sifat mereka yang terpuji disebutkan dalam ayat yang ke-72, yang artinya, dan orang-orang yang tidak turut dalam kegiatan az-zur. Az-zur itu adalah sebagian ulama menafsirkan kata az-zur itu pada ayat di atas dengan hari raya orang kafir. Artinya, jika ada orang yang turut melibatkan dirinya dalam hari raya orang kafir, berarti dia bukanlah hamba Allah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai muslim yang baik harus senantiasa menghindari kegiatan-kegiatan seperti ini. Tahun baru Masehi berbeda dengan tahun baru Hijriyah. Karena tahun baru Hijriyah ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Peristiwa ini terjadi pada 1 Muharram, tahun baru bagi kalender Hijriah. Sedangkan tahun baru Masehi tidak lepas dari sejarah penanggalan Tarik Masehi. Ini merupakan penanggalan yang digunakan secara internasional oleh kalangan gereja yang dinamakan Anno Domini atau disingkat AD. Dihitung sejak kelahiran Isa alaihissalam. Penanggalan Masehi adalah sebutan untuk penanggalan atau penomoran tahun yang digunakan pada kalender Julian dan Gregorian. Tahun baru Masehi identik dengan menyalakan kembang api sejalan dengan pengagungan api yang menjadi tradisi bagi kaum Majusi, yaitu orang-orang yang menyembah api. Begitu pula meniup trompet yang disebut menjadi tradisi Yahudi, dan membunyikan lonceng sebagai tradisi Nasrani. Kalau kita perhatikan, ketiga kegiatan ini dilaksanakan pada satu waktu, yaitu pada tanggal 1 Januari. Pada saat jam menunjukkan pukul 23:59, maka pada saat itu orang sudah mulai bersiap-siap. Ada yang megang trompet, ada yang sudah megang kembang api, dan ada yang sudah siap menghitung waktu. Pada saat detik terakhir ke-10, maka orang beramai-ramai dan lonceng pun berbunyi. Begitu 10 detik terakhir mau menuju pukul 24:00, maka berdentanglah lonceng. Teng, teng, teng. Begitu pada saat menuju pukul 12:00, maka dihidupkanlah kembang api. Dan semuanya merayakan tahun baru. Happy New Year, Happy New Year. Padahal perbuatan ini merupakan perbuatan orang-orang Majusi Nasrani. Satu lagi, trompet. Nggak punya trompet, ada yang bawa kereta, bawa kendaraan roda 2, ada yang menghidupkan klakson, ada yang menggas-gas start.
ini merasa bangga dengan kegiatan tahun baru. Padahal hal-hal seperti ini bukanlah ajaran Islam. Selain itu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang artinya, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, kemudian sahasta demi sahasta, dan bahkan masuk ke liang biawak sekalipun. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Lantas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, selain mereka, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari. Selain hadis tentang larangan merayakan tahun baru, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kita menghadiri atau mengikuti perayaan hari raya orang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 72 yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan tersebut yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan mereka. Jadi seorang mukmin yang baik adalah membiarkan kegiatan mereka berlalu begitu saja, dengan kita menjaga ijah kita, menjaga izzah harga diri kita sebagai seorang muslim. Kalaulah kita perhatikan banyak contoh-contoh kenapa orang suka sekali meniru-niru, mencontoh-contoh kegiatan yang tidak punya dasar, nggak punya dalil. Padahal Majelis Ulama Indonesia setiap tahunnya selalu mengajak umat Islam untuk tidak merayakan tahun baru. Kalau kita perhatikan misalnya seperti kita melihat pertandingan sepak bola, kita sangat mengidolakan Persija misalnya. Maka kalau kita ingin menonton di stadion, melihat permainan di stadion langsung, live, maka kita membawa atribut-atribut seperti yang dilakukan oleh para supporter Persija, dengan memakai pakaian merah, memakai bacaan Persija, memakai salnya merah, topinya merah, semuanya serba merah. Maka kita termasuk ke dalam orang-orang golongan pecinta atau supporter dari Persija. Bagaimana kalau seandainya kita pendukung Persija, tapi yang kita pakai baju hijau, bacaannya PSMS, maka orang melihatnya aneh gitu. Ini pendukung Persija, tapi kok bajunya hijau, topinya hijau, salnya pun hijau. Wah, ini salah nih, salah kamar gitu. Nah, maka kalau kita mengikuti atau meniru suatu kaum, maka kita termasuk ke dalam golongannya. Maka kita berharap kepada pemerintah agar senantiasa menjaga hal-hal seperti ini, agar saling menjaga. Kita bertoleransi antar umat beragama dengan apa? Dengan membiarkan kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Begitu juga yang non-muslim merayakan tahun barunya, Natalannya dengan kepercayaan mereka. Maka kepada kita yang beragama muslim, mari kita jaga anak-anak kita, cucu-cucu kita dari hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan
akidah kita semakin mantap, kita juga berharap kepada anak-anak generasi kita di bawah kita agar nantinya menjadi muslim yang sejati, muslim yang mempunyai harga diri. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi tidak tahu hukum dasarnya apa. Mungkin ini saja tausiah kita pada maghrib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, keselamatan, rezeki, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keimanan kita semakin kokoh untuk terus melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja kata-kata dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pantun, kau lakukan karena cinta, takkan kuubah sebaik puisi. Kalaulah bukan karena cinta seakidah, takkan hadir aku di Awi Sumut channel ini. Jikalau pedang lukai tubuh, masihlah ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.